Bersama saya Bangun MT Manado dalam berita terkini, liputan khusus untuk Anda. Baik, terima kasih kawan-kawan. Apapun bentuk KP-nya itu restoran atau apapun dia lakukan. Saya dapat video itu berpraktek di Spotify. Ada DJ-nya. Jadi dengan musik yang sederhana itu sangat mengganggu dengan tetangga. Di Jakarta aja semua kafe-kafe semua jam 11 sudah tutup. Ya, kota besar di kota. Ini kota adat. Ya, kota budaya. Pusat juga gereja HKBP. Ya. Harusnya Pemda pemerintah daerah jadi melihat apa kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat terutama generasi kedua. Ya. Saya melihat di video bahwa ada dugaan saya akal-akalan. Praktisi hukum Dr. Jose TP Silitonga SHMH bersama Dimpos P. Sitompul SHMH menyayangkan munculnya narasi yang dinilai tidak sesuai fakta terkait aksi protes masyarakat terhadap tempat hiburan malam THM Berkedok Cafe dan Resto di Tapanuli Utara. Pernyataan tersebut disampaikan keduanya kepada wartawan di Tarutung, Selasa tanggal 12 Mei tahun 2026. Menurut Jose Silitonga, aksi protes yang terjadi pada tanggal 26 April tahun 2026 merupakan bentuk keresahan masyarakat terhadap THM Berkedok Cafe dan Resto yang dinilai sudah meresahkan warga. Kaliwa daw memang dutiyo na. Madi dia mo natur sudah suarong. Bela mo ipagugugugro mereng musik. Ne gabi musik DJ nama. Gabi puturhiyan nama daw gabi hirana. Marhata-hata na. Gabi hirana lembringas salah ko tutulutiyo. Suara dentuman musik hingga dini hari membuat masyarakat terganggu. Murni bentuk protes masyarakat, ujar Jose. Ia menyebut, keresahan warga sebelumnya telah disuarakan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia melalui surat resmi kepada pihak terkait agar dilakukan peninjauan terhadap aktivitas THM tersebut. Namun, menurutnya, tidak ada respons maupun tindakan konkret dari instansi terkait. Akibatnya, Aliansi Pemuda-Pemudi dan Masyarakat menggelar aksi unjuk rasa pada tanggal 16 April tahun 2026. Dalam aksi itu disebutkan ada kesepakatan bahwa penindakan akan dilakukan dalam waktu 14 hari. Namun hingga batas waktu berakhir, tidak ada tindakan nyata, sehingga memicu aksi protes lanjutan pada tanggal 26 April tahun 2026. Dimpos Sitompul menegaskan, keresahan masyarakat bukan tanpa alasan. Ia menyebut adanya dugaan aktivitas yang dinilai bertentangan dengan norma sosial di lingkungan masyarakat. Terkait tuduhan sweeping yang disebut dilakukan pemuda dan masyarakat, publik jangan mudah terbawa oleh pernyataan yang tidak benar. Masyarakat harus lebih bijak menerima informasi, katanya. Keduanya juga menyayangkan adanya framing yang menggiring opini publik bahwa aksi protes masyarakat merupakan aksi anarkis dan sweeping yang melanggar hukum. Jose Silitonga turut menanggapi pernyataan salah seorang oknum pengacara dari kafe berinisial L, yang menyebut aktivitas usaha tersebut tidak mengganggu masyarakat, berjalan sesuai prosedur, memiliki izin, bahkan bebas dari peredaran narkoba. Menurut Jose, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan bukti-bukti yang disebut telah dikantongi organisasi kepemudaan terkait dugaan peredaran narkoba. Statement tanpa mendalami persoalan dan tanpa pembuktian itu tidak pantas disampaikan ke publik. Kalau ada bukti-bukti yang sudah dikantongi kepemudaan, lalu dikatakan bersih begitu saja, itu bisa menjadi kebohongan publik, tegasnya.
Ia menilai pernyataan tersebut berpotensi melanggar kode etik profesi advokat apabila disampaikan tanpa dasar dan verifikasi yang jelas. Dimpos menambahkan, seorang advokat seharusnya memeriksa fakta dan kebenaran dari klien yang didampingi sebelum menyampaikan pernyataan ke publik. Dimpos juga mengaku memiliki data sistem informasi penelusuran perkara SIPP yang disebut berkaitan dengan dugaan kasus peredaran narkoba di Cafe L. Terkait narkoba yang seolah-olah statementnya kita ini bebas narkoba gitu ya. Saya ingin menyampaikan kepada siapapun di sana sebagai advokat kita dalam membela kepentingan hukum klien, yang pertama kita lakukan adalah memeriksa. Saya tidak tahu apakah SIPP ini yang salah. Saya ada bukti. Apakah SIPP ini yang salah? Coba rekam media dekat sini. Bisa dicoba ini. Saya bacakan bahwa saya bacakan dulu. Bisa tidak di SIPP nanti. SIPP Pengadilan Negeri Tarutung 129/PIT.SUS dari 2025 masih baru. Bahwa ia terdakwa, saya sebutkan inisialnya L alias dan seterusnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2025 bertempat di Cafe L. Nanti Anda cari aja ya. Di sini jelas kok ditulis apa. Saya tidak menuliskannya, tapi di sini disebutkan jelas. Ini SIPP kalau mau bohong, tanya ke pengadilan negeri. Apakah sekarang sudah berubah jadi pengadilan negeri jadi bohong gitu? Tidak mungkin saya pikir. Pasti ini reality. Nah, jadi ditanyakan aja nanti rekan-rekan media. Ini ada bukti. Ada bukti. Jose meminta instansi terkait agar serius memberantas peredaran narkoba dan menindak THM berkedok kafe dan resto yang meresahkan masyarakat. Ia menyoroti lokasi usaha yang berada dekat rumah ibadah dan permukiman warga. Persoalan kebisingan juga bisa masuk pada pelanggaran hukum pidana. Tapanuli Utara dikenal sebagai kota adat dan kota rohani. Karena itu masyarakat meminta agar kafe dan resto tersebut segera ditutup, ujarnya. Ia juga menyoroti peran Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah. Satpol PP harus menunjukkan bahwa mereka benar-benar penegak peraturan daerah. Kalau tidak, bisa dianggap sebagai patologi birokrasi yang menghambat dan merugikan masyarakat, katanya. Menutup keterangannya, keduanya menekankan pentingnya profesionalisme advokat dalam menyampaikan pernyataan kepada publik. Kita ini advokat, ada baiknya mengetahui dulu kebenarannya. Kalau kita mengikuti sebuah kebohongan, kita bukan advokat profesional, ucap Jose, terkait dugaan ancaman dan ucapan bernuansa rasis yang diduga dilakukan owner Cafe L terhadap tokoh kepemudaan berinisial HLT. Jose meminta masyarakat dan organisasi kepemudaan agar tidak takut menyuarakan aspirasi dan kebenaran. Ini negara hukum, semua harus berpatokan pada hukum. Ancaman seperti itu jangan membuat masyarakat takut ataupun putus asa untuk menyuarakan kebenaran, pungkasnya. Kalau saya bilang ini kampanye tertinggal. Oleh karena itu bagaimana untuk memajukan salah satu ini aset daripada kota ini adalah pemuda-pemuda ke depan. Berikan mereka kecerdasan, berikan mereka pengetahuan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka fasilitas. Ini pendiaman itu lebih besar lebih kejam pembiayaan daripada pelaku. Ya. Karena memang begitu sikap OPD dan tamu-tamu terkait, saya anggap mereka itu lebih kejam daripada pelaku. Mereka tidak pantas untuk itu. Baca tupoksinya, baca waktu itu pekerjaan tugas masing-masing atau bila perlu ada suatu bentuk gabungan tim. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan kekuatan seperti itu kuat kami tadi, sehingga dengan kalau saya lihat dengan sombongnya membohongi masyarakat, membohongi aparat, narkoba tidak ternyata ada, keributan mabuk keluar, ya diprotes oleh beda dinding saya kira ya, beda dinding yang protes tidak diri juga, itu masuk lingkungan hidup itu, ya.
Oleh karena itu menurut hemat saya sebagai statement kami bersama, ini harus ditutup. Ya. Dan bagi yang memberikan rekomendasi atau apa tidak melakukan, saya minta kepada teman-teman menindak oknum pejabat yang berwenang karena tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah. Itu menurut saya. Boleh semua maju, tapi maju itu juga harus ada ukuran, ada takaran, itulah hemat kami. Bagi himbauan kami kepada masyarakat umum terus berjuang, ya, kalian tidak sendirian. Kalau kami jalan, saya kira dengan komunis yang tuliskan yang canggih kanan, semuanya itu terasa dekat. Jangan pernah takut, suara tetap suara. Bagi yang sudah laporkan ke polisi, hadapin aja. Katakan yang sebenarnya. Ya. Minta suatu kepastian hukum, jangan dia mengambilkan. Ya, harus ada yang jelas dan tegas sehingga dengan berjalan ke depan tidak lagi perlu dengan ketakutan, tidak perlu dengan kecemasan, tidak perlu dengan ketidakpastian, tapi ada sesuatu yang kita kembali itu bahwa itu pemuda yang itu berjuang membangun Tapanuli dari berbagai lini dan berbagai ilmu pengetahuan yang kita kuasai. Ya. Seperti saya kira terus statement kami, harapan kami maju terus, jangan mundur, tapi tetap dalam koridor terukur, ada sepatian, prinsip hati-hati dan kepatutan ya. Jadi harus ada unsur. Kalau kayak gini tidak perlu ada orang, tidak perlu, tapi itu dikemas supaya seolah-olah saya tambah sedikit lagi. Setelah saya analisis, ada suatu nuansa bahwa itu disengaja membuka agar orang tersebut atau mereka tersebut bisa bebas leluasa melakukan tindakan perbuatan apapun. Ya, jadi digebiri aspirasi maupun hak-hak mereka sebagai kontrol sosial. Dunia pers juga saya minta harus tegas dunia pers dalam ini. Silakan menanyakan opini yang bersangkutan. Institusi yang kepolisian, kejaksaan, sampai mati. Apakah ini mau didiamkan, diteruskan sehingga menjadi tim konflik sosial yang lebih besar, atau apinya akan diledakkan dengan menegakkan suatu peraturan? Memang semua produk kita pembangunan, tapi pembangunan itu harus kita lihat. Kalau melanggar aturan susila, tidak sesuai dengan aturan, itu tutup, buka di sana. Seperti itu kami kira. Terima kasih buat rekan pers yang mendukung acara ini. Terima kasih buat stakeholder pemuda-pemudi dari Tapanuli Utara terus berjuang. Kalianlah generasi penerus masyarakat Tapanuli Utara. Terima kasih buat rekan saya juga yang memberikan suatu kecerdasan sehingga masyarakat tidak perlu takut dan bertindak sepanjang dari pemilu. Tapi siap membantu pemuda-pemudi Tapanuli Utara. Selamat sore, salam Indonesia. Bersama saya, Bangun MT Manalu dalam program Berita Hari Ini, melaporkan untuk Anda.